RRI acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke, Mance Bica dulur-dulur, dimanapun berada ini sudah semakin dekat untuk memasuki waktu makan siang. Dan biasanya kita kalau dimakan siang ini harus selera ya, supaya itu tadi kita pas makannya itu juga jadi lebih menikmati. Dan selain itu juga karena ini weekend mungkin makan siangnya agak sedikit spesial. Tapi Mance Bica bingung kira-kira makan siangnya ini beli di mana kayak itu. Nah kan lo nak bikin kayaknya belum pacak masak ya. Dan kali ini kembali di obrolan UMKM di program Loka Kita. Jadi kita sudah kedatangan narasumber yang mungkin pacak menjadi salah satu solusi Mance Bica juga, yang pengen mencicipi banyak aneka makanan yang sangat lezat, murah, dan juga terjamin kualitasnya ya. Dan langsung baik kita bakal kenalan langsung dengan ownernya. Wah luar biasa dia. Cik Ilham kedatangan langsung ownernya. Ini ada Mbak Nurmeli Setiawati, yaitu owner dari Dapur Endungko. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini namanya Endungko. Endungku, Endung. emakku. Oh Endung itu ibu ya artinya Ibu, Mbak ya? ibu. Oke baik. Dan ini Mance Bica dulu sebelum kita ke Mbak Nurmeli mengenai Dapur Endungko ini. Mance Bica yang pengen menyaksikan siaran kami juga boleh di channel YouTube Pro 4 Palembang, karena di sana kita lagi live streaming juga di situ. Yang pengen telepon juga boleh. Kira-kira kayak yang ada pengen bertanya kepada Mbak Nurmeli silakan ya 351656. Ini kita bakal angkat teleponnya KG. Oke. Dan Mbak Nurmeli ini kita pengen tahu tentang Dapur Endungko. Ini adanya sejak tahun berapa tuh? Kalau Dapur Endung, Aha. kalau kami itu udah berdiri dari sejak tahun 2018. 2018. 2018 sudah berdiri, tapi dengan nama yang berbeda. Oh awalnya bukan nama Endungko. Karena tidak bisa izin haki ya. Oh izin haki Karena tuh. ya, jadi diganti. Jadi Endung. Udah di Endung. Awalnya namanya apa tuh? Namanya Pempek Cinta. Oh Pempek Cinta. Itu. Pempek Cinta itu booming kalau dulunya udah terkenal kan. Oke. Tahu. Jadi kalau awalnya itu malah fokus ke pempek ya. Ya pempek. Akhirnya berubah menjadi Endungko ini Jadi tentu dapur, ada jadi dapur, dapur kan? ya. Dapur tadi. Ada beberapa alasan di situ. Ya, Selain tadi yang tidak bisa pengurusan haki, ada alasan lain mungkin di situ? ya haki itu aja. Itu aja ya. Dari segi jenis makanan, mungkin kalau sebelumnya pempek tadi fokusnya cuma satu jenis menu ya, kayak itu kayak pempek ini, pempek itu. Ya ada model, takwan, masih juga jual nasi. Oh, tetap Tapi ada nasinya di tetap situ. nasi tetap. Karena nama pempek kan tadi Oke. rezekinya dapat nama Dapur Endung tuh alhamdulillah dibukakan jalan dimudahkan bisa aja jualannya macam-macam. Oke, jalan pempek Endungko ini ya. Dan mengenai nama Dapur Endungko dengan tulisan Dapur Endungko ini inspirasi dari ownernya atau ini ada inspirasi lain? Ini dapat dari seseorang ya di dinas perindustrian. Oke. Pada saat itu saya bingung mau cari nama apa karena sulit. Karena nama sama. Aha. Jadi udahlah Mas, yang penting saya bisa jualan. Mau kasih nama apa aja bisa. Oh jadi ini terlahirnya nama ini karena saran juga ya? Saran. Aha. Udah pusing nyarinya kan. Jadi walaupun saran akhirnya ini membawa hoki juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kan orang tuh kalau nama usaha tuh kalau nggak nama pribadi, Nama anak. kan biasa kayak itu kan. Gitu, nama anak kemarin. Sempat nama anak juga Ya, itu. Cinta itu nama anak. Ternyata udah banyak yang pakai ya. Karena memang kita butuh haki juga. Butuh haki. Supaya tetap
dikenal banyak orang ya kalau kita punya satu identitas. safety gitu kan. Itu. Nah, ini kalau ke dapur Entungku lagi kita pengen tahu jenis menu-menu yang ada saat ini apa aja nih Mbak Kalau Nurmeli? saat ini kita menjual aneka bolu, bolu jadul. Bolu jadul. Untuk paket hantar-hantaran juga ada, sama nasi kotak, snack. Kalau ada yang mau pesan-pesan kan Bisa juga ya? bisa. Oke, ini untuk hantar-hantaran bolu jadul. Kalau hantaran tuh kayak dodol, waji, kayak gitu. Mhm. Tergantung pesan lah. Kalau kue Termasuk basah kue-kue tradisional Palembang juga ya? ada. Oh, baik. Tergantung yang pesan. Ada bolu jadul, ada juga nasi ya, Nasi kotak, nasi snack. kotak, ada juga snack di sini. Tapi yang paling banyak penggemarnya tuh menu yang mana tuh? Paling banyak penggemar itu bolu Bolu sama jadul. nasi. Ya. Kalau saya penggemarnya semua ini Mbak. Karena saya pemakan segalanya ya. Tapi jujur Manca Beca yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita di Pro 4 Palembang juga. Oke, kayaknya sudah ada yang pengen telepon, coba kita terima terlebih dahulu Mbak ya. Oh ternyata cuma miss call nih. Oke baik. Dan ini yang lagi menyaksikan di channel YouTube Pro 4 Palembang bisa dilihat di depan hadapan dari Mbak Nurmeli ini sudah berjejer beberapa menu. Ada 2 nasi kotak, ada juga beberapa bolu jadul. Tape ya, bolu tape keju, Nah. bestseller sama bolu pandan keju. Oke begitu. Nah ini kita pengen ke bolu-bolunya dulu nih. Ada 4 jenis bolu. Yang pertama tadi disampaikan oleh Mbak Nurmeli ada yang bestseller itu bolu tape. Ya, bolu tape keju. Yang di bagian Di depan sini ini yang ya. ada kismisnya ini. Nah, boleh diangkat sedikit Mbak supaya masuk ke Boleh. kamera kita. Waduh, ini dari aromanya jujur Manca Beca sudah sangat bikin saya tuh Nih, nak bikin ini apa teh kayaknya ya. Wah, ini untuk dengan ngopi ya. ukuran yang Ukuran berapa senti? paling mini ini ukuran icip-icip ya. Icip-icip. Ukuran loyang 18. Yang 18. Ya, kalau Itu yang hitam-hitam di atasnya itu apa tuh? kismis. Ada kismisnya di situ ya. Kismis original tanpa pewarna. Ini. Waduh, ini jadi perpaduan yang sangat spesial Ada keju. antara tape dan juga kismis itu tadi. Dan selanjutnya itu ada apa lagi tuh Mbak? Di sini ada bolu pandan. Bolu pandannya. Pandan lah, itu wanginya deh. Oke, boleh diangkat lagi maaf Mbak. Boleh diangkat ini. Agak tinggi sedikit lagi. Tuh kelihatan baru ya. Ini ada bolu pandannya ditabur wijen ya. Wijen. Ada yang suka kemarin aku kehabisan apa? Kacang itu almond. Oh, ada kacang almond juga. Habis. Jadi pakai wijen sama keju. Oh, ini jadi bisa ada Pandan alternatif asli. pilihan. Ya asli pandan. Pandannya asli. Di Aromanya Paret. pantas ya. Padahal ini jaraknya lumayan cukup ada ya, tapi tetap Semeter aromanya sudah sampai ke sini nih. Ini pandan asli tidak pakai apa yang biasanya untuk enggak ya Mbak ya? Karena memang kualitasnya begitu ya. Itulah keunggulan UMKM ya. Halo perempat, selamat siang. Oke baik. Nah selanjutnya ini yang di depan lagi itu ada jenis bolu apa tuh Mbak? sama ini Oh bolu ini yang tape tadi. juga. Yang sana juga sama, Sama. ya? Cuma dapat 2 macam. 2 macam ini tadi. Nah kalau buat nasinya ini jujur tadi ketika saya lihat ketika Mbak Nurmeli datang itu, waduh kok ayamnya gede-gede banget ini Gede. ya. Potongannya besar. Waduh. Porsinya Ini gede. buat yang hobi pentungan ya. Dipentung. Waduh, Manca Beca kalau lihat langsung ini jujur ukurannya tuh beda dengan yang biasa kita beli di. Ini ayam bakar apa namanya? Ayam bakar rempah. Ini. Rempah-rempah, wangi rempah-rempah. Dan juga ini bumbunya kayak lebih banyak ya Mbak ya. Banyak, kalau rempah dia lebih banyak. Kalau istilah teman-teman tuh nggak pelit bumbu. Itu memang itu yang harus. Ya kalau nggak banyak bumbu kayak yang Nggak resep. nyampe nanti tahu rasanya. Ada sayur Isinya asem. ada apa aja Mbak tuh Mbak? Isinya ada sayur asem. Ada sayuran asam. Sama sambal. Ada juga sambal tuh. Sambal seruit. Wih. Mantul nih. Sambal seruit ini lagi naik daun juga ya. Pedasnya tidak ditanggung ya. Sama apa lagi tuh? Kayak ada Ada lalapan juga. ada lalap. Nah, Waduh. biasa. Ini sudah komplit sekali untuk makan siang. Saya yakin dengan porsi yang begitu gede bikin Manca Beca pengen kembali lagi di sini ya. Oke baik. Dan ini mengenai proses pemasakan. Ini biasanya kalau Bu Owner bagaimana tuh? Dibantu ada tim lagi atau memang karena hobi masak ya udah deh dipegang Masak apa semua? dulu nih? Masak Dari apa bolu dulu. Kalau bolu saya sendiri. Mulai Oke. jamnya jam 2 malam. Jam 2 malam. Waduh.
Tidurnya bagaimana itu ya? Tidur, abis sisa udah tidur. Jadi Wah. bangun, memang udah tiap hari. Jadi pasti kebangun jam 2. Jam 2 malam ini. Karena orderan setiap hari itu pasti ada ya? Ada. Aha. Jadi harus dipersiapin kan. Takutnya nggak kejar. Oke. Jadi kalau ada customer minta antar jam 6 pagi, oke saya bilang. Disiapin ya. Iya. Makanya itu jam 2 udah harus Oh, bangun. udah harus bangun. Biasanya kalau buat satu hari itu berapa produksi nih dari Kalau untuk Bu Oner? jadul-jadul paling sedikit ya 30 loyang lah. Itu 30 sedikit ya? Heeh. Kadang ada 50 Pernah paling pernah. banyak 50. 50. Itu Waduh. karena saya ngider keliling. Mance Bece ini Pasti kita bisa keluar terus. membayangkan 30 itu udah nominal yang paling kecil ya. Dan bahkan sampai 50 apalagi lebaran tadi tuh. Enggak usah diomongin. Enggak apa kalau lebaran tadi saya tidak sempat foto. Saking sibuknya tadi ya. Langsung buat, langsung antar, langsung bikin, langsung antar gitu kan. Oke. Ini buatnya dari jam 2 subuh ini demi menjaga freshnya itu tadi ya Mbak ya. Itu, takutnya nanti kan jangan sampai nginep. Jangan sampai nginep. Apalagi bikinnya itu sudah maghrib besok baru diantar. Ini akan apa nih Mbak nanti takutnya? Takut rasa ya. Kayak bolu tape ini sangat rawan sekali. Sensitif ya. Sensitif kalau bolu tape. Paling bahkan kencang 2 hari lah menurut saya kalau mau di ini. Suhu ruangan. Iya. Aha. Masuk kulkas langsung, kalau nggak tuh udah masam. Karena tape ini memang jenis Ada kadar asam. bahannya itu ada kadar asamnya Iya, itu tadi kan, itu. fermentasi itu. Ya sempat ada yang komplain juga Mbak. Ya. Oh betul Mbak Teh, udah Itu. nggak bisa lama-lama dia. Karena komplain itu penting ya Mbak ya. Oh nggak apa-apa saya dikomplain biar Kedepannya saya lebih bisa baik. baik lagi gitu kan. Tapi kalau buat nasi-nasi ini bagaimana tuh? Ketika ada Kalau pesanan atau memang standby? Nasi standby tiap hari. Oh jadi setiap hari memang ada juga? Ada setiap hari nasi, sama juga karena dibawa ngider juga. Heeh. Keliling ya, Keliling dijajah juga. kok kata orang Palembang tuh. Jadi memang nikmat sekali Mbak ya, hobi masak, akhirnya ini menghasilkan juga tuh. Alhamdulillah. Tapi kalau buat nasinya jenis lauknya apa aja tuh? Kalau nasi banyakan ayam ya. Ayam. Ayamnya tuh macam-macam. Ada ayam bakar, ada ayam goreng serundeng, ada ayam geprek. Yang kebanyakan orang tuh suka pesannya ayam geprek sama ayam bakar. Tapi pernah ada jenis lauk lain kayak apa Ada tuh biasanya ikan, tuh? Ikan. paling ikan nila. Oh ya ikan nila ya. Oh, ikan nila. Sama dibakar juga tuh. Bakar sama goreng. Nah ini kalau bolu tadi kan Bu Onernya langsung turun tangan nih. Kalau buat nasi bagaimana tuh? Kalau buat nasi, kalau cuma 50 masih lah bisa Masih dua- sanggup berdua. ya? Berdua sama siapa tuh biasa tuh? Sama suami. Waduh, ini pas sekali nih ya. Kita punya pasangan yang support. Ya begini akan lebih apa ya, usaha yang dijalankan tuh kayak lebih semangat gitu ya. Gimana ceritanya tuh? Suami bisa ikut bantu? Apa memang Ikut. hobi masak Kalau juga? Kak? awal-awal dia nggak respon. Nggak respon loh Mas. Tapi setelah dia lihat saya ngitung uang, setelah itu dia respon. Tetap ya uang yang menjadi alasan ya. Itu memang sengaja saya ngitung depan dia nih, nih hasil bahwa saya bisa. Wah. Jadi dia lihat oh gitu ya katanya. Jadi dia mau bantu. Itu. Dan ini mungkin juga bisa menjadi salah satu contoh ya dari pendengar kita. Biasanya tuh bagi tugas antara suami itu bagaimana untuk Ya, usaha bagi ini tuh? tugas dia bagian nasi, masak nasi, bagian dia sama masak sayur asem gitu. Udah jago Oh, ya. udah jago, udah diajarin kan, udah privat dia. Tapi kalau buat belanja bagaimana tuh? Belanja sama-sama. Sama-sama. Kadang-kadang kalau saya latih diajang belanja saya kasih nota. Oh gitu. Karena di rumah udah banyak tumpukan masak bolu kan gitu. Jadi memang perlu sekali ya Mbak ya. Apalagi kita yang udah ada pasangan, itu saling sinergi, saling support. Saling support lah. Itu akan banyak sekali pengaruhnya ya. Sangat. Termasuk kita jadi semangat. Semangat. Kita bisa bayangkan kita sibuk di dapur, tapi pasangan kita cuek aja gitu. Terbantu. Jadi tenaga itu agak gimana ya? Kalau dia kalau kita sendirian itu kayak berat banget. Jadi kalau dibantu sama pasangan itu berkurang. Berarti aku bisa ngerjain yang lain. Gitu. Tapi kalau buat penambahan tim, mungkin pada Ada, saat ini ya lagi sibuk, Ada sih orderan lagi standby. banyak. Yang standby nemenin setiap hari itu ada satu. Oh ada satu. Ada tiap hari. Pokoknya dia bagian ngikutin lah, kamu gini gitu. Bagian dia masak, dia seneng masak. Oh gitu. Bagian kamu bisa masak itu udah silakan. Gitu. Jadi dia yang ikutan di dapur juga di situ ya, Ngikutin selain Bu Normelinya di situ. Oh, Kalau buat anak-anak bagaimana? Ada yang membantu atau masih kecil-kecil tuh? Ada anak yang kecil-kecil, tapi riwahnya ampun, bukan riwah ganggu, riwah mau bantuin. Oh gitu. Iya, sangat aku ikut mah Bantu bantuin. bikin pusing ya. Bener-bener bantuin, masukin ayam dalam kotak, bisa masukin ya? sambal dalam kotak. Aduh. Ada kan anak-anak yang bikin lewat, mereka enggak. Alhamdulillah enggak ikut-ikutan. Yang kecil umur 5 tahun pun ikut-ikutan mau making.
Jadi dari kecil pun ini udah kelihatan ya Heeh. bahwa orang tuanya tuh lagi gigih banget tuh Heeh. untuk cari uang ya. Syukur-syukur ya mereka nggak rewel kalau orang tuanya lagi sibuk. Apalagi anak kecil kan, kita sibuk orderan banyak, dia Enggak. sibuk rewel nangis Enggak, gitu. alhamdulillah enggak mereka. Kadang-kadang kan teman-teman lihat, Nur anakmu kecil-kecil kamu enggak repot. Orang lihatnya repot kan saya enggak. Malah justru ini kita juga itu tadi ya, ada support systemnya tuh Mereka itu tadi, suami juga, dan alhamdulillah berkahnya memang terasa tuh. benar-benar Aha. alhamdulillah. Dan kalau buat dapur ini tergabung dengan rumah atau Pisah. memang ada dapur khusus? Alhamdulillah sudah pisah. Alhamdulillah. Sejak kapan nih Mbak? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Alasannya kenapa tuh dipisah dapurnya? Memang harus. Harus ya? Iya, karena sangat mengganggu kalau ada orderan banyak, ganggu dapur satu. Kebetulan dapur sendiri yang tuh lebar, besar juga, tapi memang harus khusus dapur untuk jualan. Oke. Mau ngurus izin lagi gitu, sudah bangun dapur ini. Nah ini mengenai izin kita pengen tahu juga buat di dapur Endongku ini izinnya udah apa aja nih Mbak yang udah ada? Udah, alhamdulillah kita udah haki, udah halal, udah NIB, udah like izin untuk nasi kan. Catering perlu like Oke. izin. Kenapa nih kita harus perlu ada izin nih Mbak? Perlu ya. Jadi kalau besok-besok mau masukin proposal kemana-mana itu Akan lebih enak ya. gitu. Sama kalau kayak kita kendaraan itu ada BG-nya Ada ya, BG gitu. ada platnya tuh. Jadi Manca BC nggak perlu khawatir karena memiliki izin itu tidak gampang juga Ini ya. tidak gampang. Prosesnya ada kayak verifikasi dulu, Verifikasi dan ada data-datanya dulu juga. benar, banyak syarat dan juga memerlukan biaya ya. Nah ini kan sibuk dengan bisnisnya nih di sini, udah dari 2018. Bagaimana cara mengatur waktu untuk ngurus anak, suami juga? Ini sebagai seorang ibu bagaimana tuh? Ya, itu dia ya. Karena Nawa itu tadi Nawa mungkin itu ya? tadi ya, karena kebetulan memang udah resign dari pekerjaan dulu. Oh, ya awalnya kan? memang kerja? Kerja kan, fokusnya ke sini, jadi usahanya gampang kok ngurus anak sambil jualan. Itu tadi udah jam 2 malam udah selesai semua. Itu waktunya jam 2 malam udah selesai semua, pagi ngurus anak kan. Itu sambil jualan sambil ngantar anak sekolah. Wah, ini Di sekolah anak-anak itu saya juga sering jualan. ini jadi catatan buat kita semua ya. Benar. Bahwasanya menjalankan sebuah bisnis itu kita nggak ribet, ya. tidak boleh memikirkan hanya cuan. Bagaimana perjuangannya itu yang paling penting ya, Mbak ya. Bayangin kita bisa bayangin jam 2 masih udah bangun. Orang masih tidur kita udah bangun. Udah bangun duluan. Dan juga pagi-pagi nganterin anak sekolah lagi. Sambil juga kita bawa nih buat pelanggan kita ya. Buat dagangan sama udah nganter anak sekolah, aku keliling sebentar. Sekitar jam 11 atau jam 12 jatah anak pulang sekolah, aku jemput. Gitu. Aku bawa lagi dia ngider. Karena masih banyak dagangan tadi aku bawa lagi dia ngider. Oke. Ini biasanya kan teman-teman UMKM itu cuma fokusnya jualan online atau enggak jualan langsung. Nah, kenapa Mbak Nurmeli kepikiran buat langsung ngider juga nih? Kenapa tuh? Pertama gini ya, suntuk nunggu. Itu orangnya nggak bisa diem ya. Nggak bisa diem, males menunggu itu kan paling jenuh menunggu, jadi harus cari pasar sendiri ya gitu. Dan juga sekitar rumah. Jauh-jauh. Oh jauh-jauh juga ya. Paling jauh sampai mana tuh? Jauh-jauh, kita paling jauh kilometer 12. Waduh, Manca BC. Jandu sudah keliling, aku udah jauh-jauh. Ini udah kita bisa pelanggan bayangkan kan. juga nih dari Sematang Borang Iya. ke kilometer 12. Grand City keliling aku udah antar jauh. Ini semangatnya yang perlu kita tiru ya. Jauh-jauh. Apa nih yang bikin Mbak Nurmeli sampai sesemangat itu untuk usaha? Ya karena anak-anak aja lah. Satu alasannya itu ya. Cuma untuk mereka aja deh. Ini ibu yang luar biasa nih Manca BC ya. Tidak ada alasan lain, ini demi masa depan anak-anak Ya juga betul, di situ. untuk mereka aja. Untuk tabungan anak, untuk sekolah mereka juga. Sama, ya, benar-benar. Jangan sampai apa ya? Ya itu tadi ya, kita berleha-leha menghabiskan waktu dengan hal yang tidak berguna ya, Mbak ya. Betul. Dan saya yakin untuk yang pendengar kita juga akan menjadikan ini sebuah inspirasi juga di sini ya. Betul. Nah, saya pengen kepo juga sampai ke M12 itu bawa kendaraan sendiri kah atau tetap sama suami? Bawa sendiri pernah. Pernah juga. Karena bawa box di belakang. Oh, bawa box Kan di belakang. nggak muat. Kalau cuma 2 loyang 3 loyang paling kita boncengan kan. Tapi kalau banyak kayak nasi, kayak snack itu sampai 100 kotak saya pakai box. Pakai box. Di box di Oh, belakang. pernah sampai 100 kotak tuh. Sampai 100 kotak nasi dianterin Itu. di dalam box. Dan kita sebagai manusiawi pasti ada titik. Jenuh. Jenuh pasti ada ya Mbak ya? Enggak sih, kalau jenuh itu mungkin kayak lebih apa?
apa ya, tidak ada kata alasan jenuh karena itu tadi Nggak ada. semangat anak itu tadi. Pokoknya saya itu tanpa lelah. Aha. Semangat untuk anak semua lah. Tapi kalau buat libur, Libur kayak apa? berleha-leha dulu ada nggak waktunya gitu? Nggak ada kayaknya. Nggak ada Open juga? order terus sampai minggu. Wah. Karena barengan jualannya di rumah juga. Jadi kan tidak terlalu Mengganggu ya. enggak. Karena customer juga ada yang pesan hari Minggu. Aha. Jadi gimana kita bisa bilang tutup gitu kan. Open order terus. Karena takutnya kalau kita tolak nanti malah justru kita menutup rezeki juga ya di Iya. situ ya. Pokoknya masih bisa diambil orderan, udah ambil terus. Aha. Dan paling banyak itu biasanya weekend atau bahkan tiap hari pun Tiap ramai hari juga ada. Tiap hari Jumat, juga Jumat ada. berbagi, Jumat berkah itu Wah. banyak. Aha. Dari pagi sampai sore. Itu Jumat berkah paling banyak. Tadi kalau buat yang tadi ngider itu buat kue-kue ya Mbak ya? Kue nasi. Oh nasi juga sama iya, tuh? dipakai packaging Mhm. bento. Jadi Oh, dia pakai awet. bento. Kalau pakai kayak gini kan rusak. Jadi pakai bento, pakai rice ball, macam-macam nasinya ada. Nasi untuk anak sekolah, anak SD, katsu, ayam katsu itu kan Oh yang ya, lagi ayam katsu itu ya. yang lagi booming itu kan, yang lagi viral. Lagi rame sekali tuh Oh. ayam chicken katsu Kita itu. ikut juga jualan kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada anak-anak SD, SMA, pokoknya dikelilingin. Nah ini semangatnya yang selalu terfokus di dalam pikiran saya tadi ya. Cara Mbak Nurmeli menjaga semangatnya tuh apa tuh? Biasa tuh. Istiqomah. Selain anak-anak tadi Selain istiqomah itu tadi aja. ya. Istiqomah. Yakin dan juga itu tadi ya. Karena sesuatu hal dengan nawa itu yang sangat mulia. Alhamdulillah tadi 30 loyang itu yang paling kecil nih Manca Bica. Paling kecil itu. Kita bisa bayangkan ya satu loyangnya berapa itu kita kalkulasikan saja. Rahasia perusahaan. Ini sudah Pastinya cukup. cukup. Alhamdulillah. Malah bisa. lebih nih. Ya cukup, lebih dari cukup ya. Satu harinya saja itu tadi saya kepo Kepo. bisa 30. menyentuh angka ini ya, gitu. Untuk bolu ya. Untuk bolu aja, belum yang nasinya tuh. Belum nasi. Tapi kalau rencana untuk ada toko offline itu pernah terbesit juga nih Mbak? Udah pernah kami udah pernah punya toko. Oh pernah tuh. Pernah. Di Kayaknya, mana tuh waktu itu? Arah Pusri ya. Mhm. Pas corona kita ada kedai kan. Oh gitu. Kedai nasi. Karena hitung-hitungan nggak sesuai budget, banyak yang keluar. Nggak. Jadi belum bawa aja pulang ke rumah jadi online. Oke. Tokonya nanti kita bukanya di rumah aja. Jadi lebih efektif ya. Karena rehab. mengingat kalau kita online tuh apa aja nih Mbak? Tidak perlu ada sewa tempat lagi ya. Betul. Dan juga listrik, air udah menyatu dengan tempat rumah tinggal. tangga, Dan juga makan juga udah di situ udah ya. di situ. Itu kelebihannya dari online ya. Tetap anak-anak juga bisa dijangkau, bisa itu. terpantau gitu. Betul. Dan kalau untuk sekarang kayaknya nggak belum ada kepikiran untuk offline lagi. Offline di rumah. Di Depan rumah. Oh ada ya? Ada etalase. Oke. Ada Jadi di memanfaatkan teras ya. Ada etalase kita bikin depan rumah. Nah biasanya kan teman-teman UMKM juga ada, kalau apalagi yang kita tinggal di kompleks itu kayak jual sayur masak, itu ada juga tuh. Kalau saya udah nggak kepegang lagi saya masak. Karena udah banyak sekali ya. Udah cukup, nasi aja deh. Nasi aja dulu. Komplit bagus. kan. Memang banyak yang suruh masak. Bikin ini Nur, bikin ini karena kita bisa masak. Udahlah kamu beli satu paket aja lah nasi satu kotak. Udah sama lauk sama nasi gitu kan. Nah ini Mbak Nurmelinya juga termasuk orang yang hobi masak ya? Hobi masak ya. Awal mula hobi masak ini karena apa tuh? Lihat ibu pada saat itu atau baru muncul ketika udah berumah tangga nih? Udah punya anak 4. Malah munculnya ketika anak-anak udah mulai gede banyak, ya? udah mulai anak banyak ya. Emang suka masak juga. Emang kalau suka masih kecil, masak. ya. Nah untuk awal mendirikan usaha ini masih ingat nggak waktu itu menu apa nih yang pertama kali dijual? Pempek ya. Pempek. Crispy ya. Oh pempek crispy itu Oh, tadi. itu tuh nggak ada bawa. Itu pempek crispy-nya itu. Jadinya awal-awal jualan tuh pempek crispy, model T1 itu. Oke. Yang menaikkan nama itu. Dan apa namanya tuh untuk awalnya juga pada saat itu PD-nya berjualan itu apa nih, di tester dulu sama suami Ya, atau dibagi dulu ke anak-anak, enak nggak masakan bunda nih ya yang gitu? tukang tester itu suami Mas. Tester tetap ya. Itu tukang protes nomor 1 itu. Kalau ikannya bau sedikit, ampun, ngomel ya. Karena memang itu ya salah satu tester yang paling jujur tuh. Dia komen ini keras katanya, ini nggak enak, oke gitu.
Jadi bisa ada evaluasi gitu ya. gitu. Ketika udah, oh ternyata ikannya udah dibenahi, bumbunya udah pas, dan konsumen juga pasti yang menikmati akan merasa pengen kembali lagi tuh. Iya, alhamdulillah. Aha, baik. Nah ini kalau mengenai cara menjaga kualitas, ini sangat penting kan Mbak ya? Iya. Mengingat kita ini memang makanan. Makanan ini berhubungan langsung dengan lidah nih. Takutnya nanti kalau kualitas makanan kita tidak baik itu akan berdampak juga gitu ya. Iya, benar. Nah cara Bu Nurmeli menjaga kualitas sampai serami ini bagaimana tuh? Kualitas ya tetap, kalau resepnya itu enggak, jangan dirubah-rubah. Konsisten ya? Konsisten, jangan sampai berubah. Mentang-mentang udah rame, Nah itu kita tuh. mengurangi dari bahan-bahannya dikurangi enggak. Biasanya pakai produk A karena rame, ya udah deh yang ke B aja, Iya, harganya bahannya lebih murah tuh. Lebih murah gitu. Kayak pandan ini ya. Dia ini kan pakai santan, pakai pewarna. Ini kalau kita kurangin beda rasa udah. Beda. Tapi kalau buat pakai pandan asli prosesnya lumayan panjang juga Oh, Mbak ya? panjang. Panjang. Kayak direbus dulu tuh. Pandannya kita blender, kita rebus, kita saring. Oh di blender dulu. Nah, dimasak. Dimasak. Jadi awet. Jadi Nah, awet. ini paling awet bolu ini. Karena asli ini tadi ya. Karena asli bahannya semua dimasak. Santannya dimasak juga. Enggak Oke. langsung mentah. Oh jadi dimasak dulu, ditanak dulu ya kalau Di bahasa tanak dulu. Palembangnya ya. Termasuk tapinya juga nih. Tape enggak, itu Enggak. yang itu si tape itu yang paling rawan. Bolu tape itu karena kan nggak tahu tape namanya kan. Padahal sedikit tapi dia bikin rawan gitu. Jadi tape itu bagusnya hari itu dibuat, hari itu juga harus habis. harus habis ya. Makanya kalau istiqomah udah selesai bikin 30 yang kalian harus habis. Alhamdulillah sejauh ini semuanya habis Mbak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali tuh. Pokoknya dijajoin lah, diiderin gitu ya. Amin. Oke baik, Bu Owner, nanti sebelum kita bakal lanjutkan kembali. Boleh. Dan juga untuk Manci Becek dulur-dulur, kita masih panjang obrolan kita sampai di jam 12 siang KG-nya. Tapi sebelumnya kita bakal dengarkan dulu beberapa informasi anak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga. Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT. Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya? 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT. Tenang aja Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya. Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT. Iya sama-sama Pak Aga. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI dengan esensi buku. Esensi buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayahnya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pandeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam meraih mimpi.
Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Puadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Puadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Bang Cebice dulur-dulur dimanapun berada dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih bersama dengan Mbak Nurmeli Setiawati yang merupakan owner dari Dapur Endungko. Tadi kita sudah banyak mengenai pembahasan kita bagaimana awal usaha ini dijalankan, termasuk dengan beberapa menu yang ada di sini yang tentu ini menjadi salah satu solusi untuk Mang Cebice yang pengen mencoba bolu-bolu jadul yang ada di Dapur Endungko. Dan ini kita pengen tahu nih Mbak mengenai banyak sekali modus kejahatan yang marak sekali terjadi gitu kan. Ya. Salah satunya itu ya kayak order fiktif, dan lain sebagainya. Pernah ada pengalaman di situ nih Mbak? Pernah dapat. Bagaimana tuh? Dia mau order, Mbak bisa nggak order pagi, mau antar kemana nih? Jam berapa? Saya tanya, jam 10, oke bisa. Tolong ditransfer ya, sekian kotak gitu. Oke, karena saya lagi sibuk, karena sambil masak gitu. Yeah. Tapi saya tetap waspada tuh ngecek. Uh-huh. Oke Mbak, udah ditransfer gitu. Oke, saya cek sambil megang HP, sambil gitu. Padahal kita udah Nggak buat ada. ya. Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Udah langsung bilang kamu nipu aja gitu. Oke. Itu pengalaman. Jadi modusnya tuh apa nih? Kelebihan transfer? Kelebihan transfer ya. Budgetnya jajannya cuma 700.000, dia transfer 1,5 juta. Bukti transferannya itu. Palsu itu Mbak ya. Palsu. Nah ini untuk sharingnya juga atau untuk apa ya antisipasi kepada pendengar kita itu bagaimana cara Mbak Nurmeli pada saat itu bahwa ini penipuan gitu? Iya nggak masuk akal aja belinya cuma 700, dia mau transfernya 1,5 juta. Itu aja udah kelihatan ya? Udah, aku aku bilang baik banget gitu. Kok mau transfer 1,5 juta? Yang ada juga orang minta diskon lagi. Minta diskon itu baru masuk akal ya? Kalau ada customer minta diskon itu asli. Asli itu. Apalagi saya yang belanja ya. Itu. Ini kebaikan ya. Dan kalau buat apa namanya itu yang lebih pastinya lagi kita harus cek banking dulu ya Mbak ya. Ada harus itu. Kalau untuk kita usaha kayak gini harus ada m-banking. Harus ada banking. Harus ada. Karena kalau mau ke ATM lagi repot sekali ya. Repot. Jauh-jauh kan, malah lagi lokasi kami juga jauh dari ATM kan. Jadi banking itu butuh sekali karena ketika ada orderan transferan bisa kita lihat masuk, transferan masuk. kita lihat notifikasinya. Terus juga
Kalau untuk orderan nih, kalau orang order itu saya selalu minta dulu uangnya. DP Pernah dulu ya. DP. Oh, ada pengalaman lagi Ada tuh. juga tuh di Bagaimana tuh? cancel, udah di weekend langsung cancel. Wah, ini. Aduh, tapi nggak marah, ya udah gitu. Tapi tetap yang di ordernya itu tetap saya jual laku, di Aha. posting tetap laku. Jadi pengalaman gitu. Jadi ada pengalaman atau pelajaran itu penting Pelajaran sekali ya Mbak penting. ya. Baik dari nasi Aha. atau kue-kue gitu, semuanya harus pakai DP gitu. Untuk DP ini memang pentingnya karena itu tadi ya, tiba-tiba kita udah siap, Iya, tinggal antar aja. Dengan seenaknya bilang, maaf ini dengan 1000 alasan ya. Bagaimana nih? Kita udah belanja. Saya nggak pernah marah, kalau orang cancel nggak pernah marah. Ya udah nggak apa-apa. Kenapa tuh sampai sesabar itu bagaimana nih Mbak? Sabar, saya yakin kok pasti dia cancel akan ada orang yang ngambil. Aha. Nah gitu. Pasti ada Bener betul. pembeli lain ya. Iya bener. Main dia orang itu pernah cancel 20 kotak ya. Nasi Orang- itu? Nasi. Waduh. Nggak jadi Mbak, udah nih. Oh ya nggak apa-apa. Itu suami udah marah. Oh nggak apa-apa. Ngapa nggak mau marah? Biarin aja nanti orang pesan lebih dari situ. Nggak sampai 5 menit ditelepon Mbak, siapin Mbak ya ini mendadak. Untung ada nasi, untung ada ayamnya. Lebih dari situ. Malahan mencapai 2 kali lipat pesanan orang itu. Nah itu kan. Jadi kita menjalankan usaha ini banyak sekali yang kita harus pegang ya Mbak ya. Betul. Kejujuran, sabar juga. Sabar. Dan juga menjaga semangatnya juga itu ya. Jadi tidak gampang nih Manja Beja Tidak untuk gampang. menjalankan suatu usaha ini ya. Kita tidak berbicara mengenai cuan saja tuh. Malahan kalau jualan online lebih tenang daripada offline. gitu. Kenapa tuh alasannya tuh? Alasannya kenapa ya? Pernah kami buka kedai itu, kita buka tapi dibilang orang tutup. Oh. Nah, pada saat itu udah saya berperang sendiri pada diri sendiri. Stres. Udah buka tapi dibilang tutup. Kenapa sampai segitu Mbak ya? Nggak tahu juga. Anak saya sendiri bilang, Mama ada yang beli, tapi Mama ini agak ini Mistis ya? mistis dikit ya. Mama ada yang beli katanya. Anak saya tuh bilang, mana nggak ada orang nak, itu ada ibu-ibu mau beli katanya. Iya, Pernah iya. buka kedai. Itu saya stres Mas. Saya sampai merinding nih dengarnya ya. Nah itu kenapa saya belum berani membuka kedai offline di luar selain di rumah. Belum berani Mas, karena masih pasnya pesaing lah ya. Pesaing-pesaing kayak gitu kan. Dan juga ini saya pernah mengikuti juga ini yang sempat viral juga di sosial media begitu juga. Betul kan? Dia buka tapi dibilang tutup gitu. Itu Sampai terjadi segitunya sama ya? saya. Banget. Saya stres Mas. Stresnya mereka itu Apa anak-anak, nih? dampak anak-anak saya Aha, mengganggu. mengganggu sekali. Takutnya nanti malah justru ke hal lainnya juga ya. Betul. Saya yang stres sampai makanya saya tutup kedai. Jadi ya udah deh lebih baik di rumah offline aja. dulu Aha. sampai di rumah offline lama itu prosesnya itu. Jadi online tuh rame sekitar 3 tahun 4 tahun lah. Alhamdulillah sampai sekarang. Aha, jadi merintis lagi awal ya. Dari awal dari nol lagi Kalau semenjak kita ke corona. online itu tadi. Aha. Semenjak corona itu saya dari nol. Dan jatuhnya perekonomian pada saat COVID pada saat itu ketika sudah membaik lagi, apa nih Mbak yang apa ya, cara perjuangannya itu bagaimana lagi tuh? Cara perjuangannya ya pada saat corona itu itu habis modal nih kan. Modal Karena nggak ada. semua orang nih Habis, pada semua saat habis. itu. Jadi istiqomah itu cuma minta berdoa saja sama Allah, ya Allah. Ini gimana nih nggak ada modal tapi tetap mau jual. Yaudah ada yang beli tapi saya minta uangnya dulu gitu. DP tadi ya. DP ataupun langsung full. Doa-doanya langsung bayar full jadi tenang gitu kan. Yaudah itu aja berlanjut seperti itu. Jadi modal itu dari mereka bayar kita kerjain. Sampai sekarang alhamdulillah, Alhamdulillah. ada tabungan kan untuk modal. Menjadi berkah semua ya Mbak ya. Betul. Aha. Dan ini kalau buat kita yang menjalankan usaha ini apalagi DP ini bagusnya berapa persen tuh? Saya minta 50%. Iya. Ada untuk belanja yang tadi ya. Itu pun kadang masih kurang. Kita kan nggak terlalu besar nih untungnya. Karena memang ini bukan karena kita percaya tidak percaya, dengan adanya DP itu kita akan lebih nyaman juga ya. Betul. Kita yang bikin tuh kayak nggak udah was-was. punya orang nih ya, gitu kan. Kadang-kadang udah DP orang juga masih diambil. Tapi kalau buat segi promosinya bagaimana tuh biasanya tuh? Promosi paling saya ngetek aja di grup gitu kan, grup UMKM, di IG, di Facebook gitu kan. Kalau di sosmed, TikTok. Facebook, TikTok, Instagram, IG gitu paling gitu aja. Karena ibu-ibu gaptek kan nggak terlalu di ini IG sama Facebooknya. Sebenarnya udah rame, udah banyak pengikutnya. Karena masih kurang, karena sibuk.
Sibuk tadi? itu tadi waktunya nggak cukup Waktunya lagi. nggak cukup lagi. Belum Memang saya mau ke perlu admin. pasar. Oh, perlu Heeh. admin sekali tuh. Perlu. Mhm. Admin betul perlu. Karena kan zaman sekarang nih Mbak kita udah berdampingan sekali dengan Iya, sosmed ya. Iya, perlu admin yang pintar gitu. Digitalisasi ini udah kayak beras ya, Betul. menjadi suatu kebutuhan nih Betul, bahkan. betul. Jadi kita yang menjalankan usaha juga ketika kita menggunakan sosmed sebagai media untuk promosi akan lebih menjangkau juga. Iya betul. Jadi untuk sejauh ini sosmednya itu ala kadar aja ya. Ala kadar, tapi alhamdulillah mungkin memang udah cukup ya kemampuan. Allah itu ngasih rezekinya sesuai kemampuan saya kan gitu. Nggak Jadi terlalu paling muluk. foto upload gitu aja ya. Itu aja udah alhamdulillah syukur aku gitu. Tapi tetap ada kontak personnya di situ dicantumin. Ada. Nah, ini saya dengar kabar juga bahwa ada pendukung ini juga tergabung dalam satu komunitas. Ya, banyak Kenapa tuh sampai gabung dengan komunitas? Ada komunitasnya kayak kita mau untuk mempromosikan produk kan, produk-produk gitu kan. Terus kalau mau bikin apa tuh, kayak izin tadi kan dari Komunitas juga? komunitas. Kan mereka kan sering ini ada apa izin ini gratis, ini ada kuota izin ini gratis gitu kan. Jadi kita dari situ bisa tahu kan. Banyak informasi yang kita dapatkan Gitu. dan juga itu sebagai sarana jembatan kita Itu juga Mbak ya. Kalau kayak komunitas apa ini, kamu siap nggak kue gini-gini? Oh siap, kami siap Bu. Nah kita butuh kue mendadak kan malam-malam kita siap. Ya itu dari komunitas itu. Dan di teman-teman yang sama nih jualnya itu juga kita tidak merasa itu kompetitor Mbak ya. Enggak. Malah saling support. Ah, Saling support. Misal contoh nih, orang kita udah banyak, tiba-tiba ada Dilempar. orderan masuk nih, Dilempar kadang-kadang. Pas saya antum nggak pernah lempar. Orang yang lempar. sama aja ya. Jadi ada waktu-waktunya juga. Gitu. Ketika kita lagi sibuk, kita udah banyak orderan, teman-teman yang lainnya juga bisa dapat rezeki juga di situ ya. betul. Jadi akan membuka jalan rezeki juga. Itu dari adanya komunitas itu. Dan kalau buat inovasi pernah dilakukan gitu Mbak, untuk setiap produknya. Pernah banyak. Kayak tape ini kan, biasa kalau bolu tape ini udah nggak ada topping-topping di atasnya tuh. Toppingnya itu ada almond biasanya. Memang ada almond ya yang banyak biasa umumnya tuh macam ya. topping. Ini harga topping ini udah murah, keju udah murah banget. Biasanya kan yang dijual itu maaf nih di pinggir jalan polos. Nggak ada yang keju, nggak ada yang toppingnya, nggak ada, mereka polos doang. Saya pernah Mbak, bukan maksud membedakan sih, kayak pernah mencoba ada bolu tuh kayak kering gitu. Dan untuk membuat bolu yang kayak di depan hadapan kita nih jadi apa ya, kayak padat basah gitu. Boleh nggak sedikit aja gitu? Bagaimana sih tipsnya Itu tuh? tadi ya, karena dia ini itu tuh salah satu contoh ya, perbandingan nih sama saya. Ini bolu yang itu besar, kamu kecil banget, saya diem aja. Beli dulu baru Baru tahu rasanya gitu kan. bagaimana ya. Oh iya gini basah, iya ini pakai mentega, kalau itu cuma putih telur doang. Gitu. Jadi memang bahannya itu sangat pengaruh Beda, sih. beda. Dan juga untuk cara apa ya menyimpan bahan supaya tetap fresh bagaimana biasanya? Mbak? Bahan-bahan apa nih bahan ini? Kayak buat bolu buat nasinya juga gitu. Oh ada freezer, kita simpen kan di tempat yang bener-bener jangan sampai rusak. Jadi ada beberapa jenis bahan yang bisa di freezer, ada juga beberapa jenis bahan yang harus beli ketika masak gitu. Nggak bisa disimpan. Kalau untuk kue banyak disimpan. Banyak disimpan bisa ya. Bisa kayak topping-topping kayaknya kan gampang. Mentega juga bisa disimpan. Mentega Kecuali awet. telur nih kayaknya. Telur tuh nggak awet. Paling nggak awet betul kalau rumah kami telur mas. Kenapa banyak hobi ya? Diambil anaknya plot nggak awet. Jadi lebih enaknya kalau bolu itu buat telurnya itu kita beli ketika mau adonan. Ya, Jangan saya sampai beli, bisa. saya nggak nyetak telur, takut. Karena pernah ada kejadian juga kita taruh telur di dalam kulkas ternyata membeku. Jadi beku juga nggak enak ya. Aku juga nggak medok, kue yang bantet. Karena ada campuran air mungkin di situ. Betul. Karena kan di kulkas itu ya. Dan apa namanya tuh kalau buat catering kita belum ya Mbak ya? Catering ya. Nasinya Prasmanan tuh, aja. prasmanan aja. Jadi mereka tuh pesan prasmanan, saya nggak menyiapin catering kan, pesan paket ini aja mbak, ini 100 kotak, tapi nggak pakai kotak, cuma Prasmanan. lauknya aja, kayak 100 ikan, 100 ayam gitu, hitungnya per satu tetap satu porsi kan. Dan itu udah include sama alat-alatnya? Sayur nggak pakai Nggak pakai alat, alat. cuman lauknya doang kita ambil. Mereka udah ada alat sendiri. Oke. Nah ini mungkin buat pendengar kita juga yang menjadikan ada penunggu ini sebagai referensinya untuk pemesanan cateringnya yang prasmanan tadi itu udah include apa aja tadi itu saya rasa. Kalau lauk-lauk ya udah ada lengkap, udah kayak ayam, nasi, saya rasa lalapnya, Ada lalap juga. ada kerupuk itu. Karena prasmanan kan kita nggak bungkus, mereka sendiri kerupuknya kita kasih karena lebih, cuma kan lebih dari hitungan gitu. Itu. Dan harganya pasti terjangkau ya. Harga pun tetap saya bikin sama. Nanti di ujung obrolan kita akan kasih kontak personnya juga ya. Boleh, terima kasih. Untuk pemesannya nanti. Dan kalau buat dapurnya ini alamatnya di mana nih Mbak? Kita bertempat tinggal di Jalan Sunarna, Lorong Wimorong, Geraha Mutiara, Sukamulya, Blok A11. Kalau tahu dengan masjid yang lagi booming ini, masjid viral, masjid apa? Masjid Al-Abduh, nah di sekitar situ. Oh yang di sana. Itu kawasannya kalau kita orang Palembang nyebutnya Borang ya. Borang ya, Semarang Borang Simpang 4 irigasi. Oke. Jadi di sana. Kalau buat yang pengen datang langsung, pengen pesan langsung ke rumah pernah juga Oh ada? udah, ada. Boleh ya? Boleh. Karena kita setiap standby lah, online offline ada meja juga di situ. Oke. Nah untuk pemesanan ini dari jam berapa ke jam berapa akan dilayani itu?
Kalau pesen nasi ya, mulai dari jam 8 pagi lah. 8 pagi. Sebenarnya udah pagi udah jualan. Udah siap ya? Udah siap. Kan udah jam 2 tadi tuh Oh, udah bangun. udah siap itu betul. Jadi Heeh. jam 8 udah siap. Oke, kalau buat pengantaran itu dimulai dari jam berapa tuh biasa tuh? Pengantaran untuk makan siang mulai dari jam 10. Jadi jam 10 tuh udah di jalan ya? Udah di jalan. Jadi kan kayak jam 12 setengah 1 udah Udah. di tempat. Oh, on time. Saya paling on time orangnya. Heeh. Paling nggak suka telat. Itu, karena penting sekali ya. Itu menjaga waktu. Disiplin itu. Betul betul. Oke, nah buat logo, ini siapa yang desain? Desain logo ini Aha. ya. Kalau ini yang awal. Oke. Yang ngasih nama ini. Itu. Desain ini saya sendiri ini. Dan juga packagingnya nih manis-manis macam ya. Harus cantik ya. Kita bisa langsung lihat tuh. Karena ini kan beda nih. Kan Mas pernah lihat di luar kan. Iya, itu. Bolunya nggak ada kertas kan. Itu. Kalau saya sekat kertas. Biasanya Kan tuh paling kertas. ada nih aja nih apa tuh yang bagian bawah tuh. Ini doang kertas kulit kan. Nah, kertas Soalnya kulit ini mempermudah nih Mas. Nih coba diangkat Oh, nih. iya ya. Orang nggak mikir gitu kan. Mbak kenapa Mbak nggak rapi berantakan kertas emang Ah. out kayak berantakan tapi nggak ini berfungsi. Terus ini juga nggak ngelecetin kue kan terjaga itu. Tinggal Iya angkat sih. doang kan nih. Ya kan? Itu lebih praktis juga ya. Tinggal kalau dipotong-potong kan bersih. Itu. Itu aja yang membedakan. Ini yang membedakan ya. Nah, kalau buat bolu ini ketahanannya berapa hari tuh Mbak, untuk Kalau yang bisa paling dimakan kecuali nasi? kecuali Kecuali tape tape ya. ya. Boleh kecuali tape ini paling 2 hari. Kalau yang ini seminggu masih bagus. Seminggu masih bagus lah ya. Cuma tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Karena bahan-bahannya kita olah di awal tuh dimasak semua kayak santannya. Santan itu kan harus kalau dia pakai santan kara nih, kita pakai santan kara. Itu saya masak dulu juga masih. Tapi kalau buat pemilihan itu masih tetap santan murni ya, yang lebih cocok Iya. untuk pembuatan. Nah biasanya kalau kayak santan dan lain sebagainya itu memang udah ada langganan Ada langganan. atau belanja aja gitu? Ada langganan Ada ya? langganan, ada langganan. Yang penting sekali nih. Dia udah tahu bu santan kan tahu deh. Tahu dia udah. Nah kalau buat pelanggan itu tadi disampaikan bahwa pernah ada komplain ya Mbak ya? Ada. Bagaimana nih cara kita sebagai Oh, seorang iya. Kalau saya juga kan. Nah kalau buat harga bagaimana Mbak? Kita tidak menyebutkan nominal harganya ya. Cuma kalau bahan baku biasa sering ubah. Apalagi telur kan. Kalau Biasa lebaran nominal harganya ya. Cuma kalau bahan baku biasa sering ubah. Apalagi telur kan. Kalau lebaran kemarin saya naikin karena memang harganya tinggi. Kalau sekarang udah standar. Jadi kita mengikuti kondisi harga bahan juga. Nggak tinggi. Kalau sekarang udah standar. Jadi kita mengikuti kondisi harga bahan juga. Karena ya tujuan kita buka usaha itu pengen untung ya. Bukan pengen untung ya. Dan alhamdulillah pelanggan juga paham ya. Alhamdulillah. Untuk saat ini jumlah langganan udah banyak kayaknya ya. Alhamdulillah deh. Paling banyak di bolu atau malah justru di nasinya tuh? Bolu makanan. Kalau nasi kan pesan-pesanan doang kan. Karena ya harus disajikan langsung dimakan ya. Karena bolu bisa nantinya. Karena bolu bisa nanti sore masih bagus gitu. Dan apa namanya itu buat yang tadi pengen saya tanyakan itu untuk jenis menu lain. Tadi bolu. disampaikan ada jajanan juga tuh. Ada jajanan. Untuk jenis menu lain. Tadi bolu. disampaikan ada jajanan juga tuh. Ada jajanan pasar. Kita udah pasar. Aha. Kita udah ready juga jajanan pasar ganti hari. Kalau udah keliling jualan itu pasti ada. Itu efektif juga ya Mbak jumlah pembelinya. Kita ready juga jajanan pasar ganti hari. Kalau udah keliling jualan itu pasti ada. Itu efektif juga ya Mbak jumlah pembelinya banyak juga tuh. Iya, keliling Pelanggan hari. keliling juga tetap di situ. Saya sih masuk kantor-kantor. Gitu. Jadi menjangkau semuanya Mbak ya. Jangkau semuanya Mbak ya. Oke, kalau harga itu sesuai dompet lah. Enggak mahal enggak. Baik dari kalangan Bawah sama atas sama. Bisa beli lah. menengah ke atas ke bawah juga semuanya ada ya. Ada. Oke, baik luar biasa sekali. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya kepoin. Yang pengen saya tanya namanya ada ya. Ada. Oke, baik luar biasa sekali. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya kepoin. Yang pengen saya tanya tapi kita pengen kepo nama Instagramnya itu apa nih, Mbak? Dapoer underscore Dapoer underscore dungku. Pengen kepo nama Instagramnya itu apa nih, Mbak? Dapoer underscore dungku. Endungku pakai Q ya. Q sama kecil. Jadi macam-macamnya jangan salah ini tulisannya Dapoer underscore Q. Endung Q gitu ya. Endungku, ya. Tulisannya seperti itu. Buat Facebooknya sama? Sama. Sama juga ya tulisannya ya. Benar. Jadi nggak pakai underscore kalau buat Facebook. TikToknya ada juga di situ. Ada TikToknya. Malah sudah apa? Udah banyak ya. Banyak kan. Enggak sempat nge-like. Pernah ikut Iya. seminggu, banyak yang nonton. Yang nge-like-nya itu enggak sempat. Ada waktu lagi. Iya. Nah, kan sekarang banyak teman-teman kami itu nge-live di Iya, Facebook. nge-live itu jam 3 malam itu banyak yang nonton. Saya juga aneh itu orang pada tidur tuh. Memang kalau kita di sosmed itu makin malam makin ramai Oh malah. gitu ya. Saya juga kaget kok. Mereka nonton ya. Enggak tidur ah. Itu bikin apa kata malam-malam. Dijadikan konten itu bagus juga tuh kalau ada timnya ya. Itu makanya saya masih kurang ya. Tapi ada rencana nih nanti akan menambah tim khusus untuk di sosmednya. Ada memang itu lagi apa sih kakak ini lagi mau saya anak bujang nih kan saya urus biar dia bagian admin bagian Itu. bikin konten Biasanya anak-anak muda tuh yang cowok paham ya. iya karena kalau semua mamanya udah full nih mamanya udah pinter mau pinter apa lagi bagi anaknya deh Kayaknya udah nggak ada tempat lagi. nggak ada tempat lagi udah full Kalau pembantu kayaknya udah overload gitu. overload udah nggak ada tempat udah pinter dia Oke baik. Nah ini Mbak apa yang pengen disampaikan mungkin kepada teman-teman UMKM lainnya atau bahkan untuk penikmat kue-kue di penghujung Iya. acara ini apa yang pengen disampaikan tuh? kalau untuk teman-teman UMKM paling saya ngasih support aja Aha. semangat paling ngasih supportnya itu semangat aja deh Jangan patah semangat Mbak ya. patah semangat ajarin aja deh apa bikin posting aja terus jualanmu kita nggak tahu dari pikiran mereka pasti ada yang beli gitu. Karena memang jenis usaha apapun ada masanya semua ya. Ada kadang rame, kadang sepi. Tapi yakinlah bahwa kayak yang disampaikan oleh Mbak udah Amelia tadi, itu udah ada yang ngatur ada takaran masing-masing. Jadi kita jangan pernah takut
tapi nggak ada yang beli. Nah, Pokoknya jualan aja terus, posting aja terus pasti ada yang beli. Pasti ada aja nanti yang Ada yang pesen beli. ya. Oke, baik. Dan mengenai harapan buat dapur Om Tumpu apa yang pengen disampaikan tuh? Kalau untuk dapur Dungku ya harapan saya tuh kedepannya itu supaya bisa buka offline di Offline? luar. Oh, ada rencana lagi ya? Ada. Amin. Saya memang pengen buka offline tapi di luar itu. Ini kita aminin gede-gede ya, mudah-mudahan itu menjadi salah harapan yang segera akan terwujud nih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk penambahan menu mungkin ada? Dan apa ya di luar? Buat yang sudah ada, terus ada penambahan menu misal kayak es atau apa gitu belum ya? Ada yang direncanakan. Ada rencananya juga di situ ya. Harus ada orang lagi tuh yang nangani. Karena memang yang ini aja udah sibuk ya. Oh, udah sibuk. Udah Apalagi pulang. penambahan menu lainnya juga Udah tuh. pusing kan? Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak ya. Aduh, luar biasa sekali ini sampai 1 jam kita nggak kerasa nih obrolannya. Karena menarik sekali Cici mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Bu ownernya langsung ya, mengenai semangatnya, mengenai kegigihannya, kesabarannya. Ini menjadi salah satu contoh juga yang saya yakin akan banyak pembelajaran yang sangat baik yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama untuk yang ingin menjalankan usaha bisnisnya ya. Terima kasih sekali lagi buat Bu Nur Melis Setiawati ya. sama-sama. Sampaikan salam saya juga buat teman-teman lainnya juga buat yang membantu di rumah juga ya. Pokoknya Pak kita mudah-mudahan Dapur Berdiri akan selalu sukses, Amin. selalu dicintai oleh pelanggan